wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Vela Fusutara, NPM 2412014 dari kelas AKT 24A. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda harus memilih antara mengejar impian pribadi atau memenuhi harapan keluarga? Jika iya, film yang akan saya ulas kali ini mungkin akan terasa sangat dekat dengan kehidupan Anda. Film Cek Toko Sebelah yang disutradarai oleh Ernest Prakasa mengangkat kisah keluarga yang penuh makna dengan balutan komedi yang segar. Film ini mendapat respon positif dari penonton dan menjadi salah satu film drama komedi terbaik di Indonesia. Namun, apakah film ini benar-benar sebagus itu? Dalam video ini, saya akan mengulas berbagai aspek dari film ini, mulai dari alur cerita, karakter, hingga kelebihan dan kekurangannya. Sebelum masuk ke ulasan, berikut adalah informasi dasar mengenai film ini. Film ini berjudul Cek Toko Sebelah, yang disutradarai dan penulis skenario yaitu Ernest Prakasa, dan diperankan oleh Ernest Prakasa, Dion Wiyoko, Chew Kin Wah, Adinia Wirasti, dan Gisela Anastasia. Bergenre drama komedi, berdurasi 103 menit, dan tahun rilis 2016. Film ini mengangkat tema keluarga, persaudaraan, serta konflik antara impian pribadi dan tanggung jawab keluarga. Lalu, bagaimana eksekusinya? Mari kita bahas lebih lanjut. Singkatnya, film ini bercerita tentang Erwin, seorang pria sukses dengan karir yang menjanjikan. Namun ayahnya, Ko Afuk, ingin agar ia meneruskan usaha keluarga dengan mengelola toko kelontong yang telah lama berdiri. Konflik semakin kompleks karena kakaknya, Johan, merasa diabaikan dan tidak mendapatkan kepercayaan dari sang ayah. Dari sini, kita dapat melihat bagaimana dinamika keluarga mereka berkembang. Erwin harus menghadapi dilema besar. Apakah ia harus mengejar impiannya sendiri atau berbakti kepada ayahnya? Menurut saya, tema yang diangkat dalam film ini sangat relevan dengan kehidupan banyak orang, terutama dalam budaya Asia, di mana ekspektasi keluarga sering kali bertentangan dengan impian individu. Saya pribadi menyukai bagaimana film ini mengemas konflik tersebut secara ringan, tetapi tetap menyentuh secara emosional. Sekarang mari kita bahas karakter-karakter utama dalam film ini. Yang pertama, Erwin atau Ernest Prakasa. Karakter Erwin digambarkan sebagai anak yang sempurna di mata ayahnya. Namun sepanjang film, kita melihat bagaimana ia mulai mempertanyakan pilihannya sendiri. Akting Ernest cukup baik meskipun ada beberapa adegan yang terasa sedikit kaku. Yang kedua, Johan atau Dion Wiyoko. Menurut saya, karakter ini adalah yang paling menarik. Johan merasa selalu dibandingkan dengan Erwin dan ingin membuktikan dirinya. Dion Wiyoko berhasil membawakan karakter ini dengan sangat baik, terutama dalam adegan-adegan emosional yang membuat saya ikut merasakan konfliknya. Yang ketiga, Ko Afuk atau Chew Kin Wah. Ini adalah karakter yang menurut saya paling menonjol. Aktingnya sebagai ayah yang keras kepala tetapi penuh kasih sayang, sangat natural. Dari semua karakter, Ko Afuk adalah yang paling meninggalkan kesan mendalam. Adapun karakter pendukung seperti Natalie, Gisela Anastasia, dan Ayu Anandia Wirasti sebenarnya cukup menarik, tetapi menurut saya peran mereka dalam cerita masih bisa lebih dikembangkan. Sekarang saya akan membahas beberapa kelebihan dari film ini.
Yang pertama, ceritanya cukup dekat dengan kehidupan nyata. Banyak dari kita pasti pernah mengalami konflik keluarga seperti yang digambarkan dalam film ini. Film ini berhasil menyampaikan pesan dengan cara yang ringan, tetapi tetap bermakna. Yang kedua, kombinasi drama dan komedi yang seimbang. Humor khas Ernest Prakasa tetap hadir, tetapi tidak berlebihan. Komedi yang diselipkan tetap terasa natural dan tidak mengurangi kedalaman cerita. Yang ketiga, akting yang kuat, terutama dari Cheo Kin-wah dan Dion Wiyoko. Mereka benar-benar berhasil menghidupkan karakter masing-masing. Tanpa mereka, mungkin film ini tidak akan berjalan sempurna. Yang keempat, dialog yang cerdas dan natural. Percakapan antar karakter terasa alami dan tidak dibuat-buat, sehingga mudah dipahami dan dinikmati oleh penonton. Namun, tentu saja tidak ada film yang sempurna. Ada beberapa hal yang menurut saya masih bisa diperbaiki. Yang pertama, beberapa karakter pendukung kurang berkembang. Seperti yang saya sebutkan tadi, karakter Natalie dan Ayu sebenarnya bisa lebih berperan dalam keputusan yang diambil oleh Erwin. Tetapi porsi mereka dalam cerita terasa kurang signifikan. Yang kedua, alur cerita cukup mudah ditebak. Meskipun dramanya kuat, jalan cerita dalam film ini cenderung kulise dan dapat ditebak sejak awal. Meskipun demikian, kekurangan-kekurangan ini tidak terlalu mengurangi kesan positif dari film secara keseluruhan. Setelah menonton film ini, saya dapat menyimpulkan bahwa Cek Toko Sebelah adalah film yang menghibur sekaligus menyentuh. Film ini cocok bagi siapa saja yang menyukai drama keluarga dengan sentuhan komedi yang segar. Jika saya harus memberikan nilai, saya akan memberi film ini 4,5 dari 5 bintang. Jadi, bagi kalian yang belum menonton film ini, saya sangat merekomendasikannya. Bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Apakah kalian setuju dengan ulasan yang saya berikan? Atau memiliki pandangan lain mengenai film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui tentang film Cek Toko Sebelah. Terima kasih sudah menonton video dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.